Hai, gue Anglit Story. Ini adalah bagian kedua yang kemarin gue sudah jelasin tentang JAL 123, di mana pesawat ini mengalami kecelakaan pada 12 Agustus 1985. Kemarin gue udah jelasin kronologinya dan sedikit tentang analisa gue ya sebagai intronya aja, di mana gue mengambil beberapa acuan, di antara lain adalah Wikipedia dan juga Kementerian Transportasi Jepang, dan juga dari artikel-artikel berita lain yang udah nggak ke-save lagi dari mana karena saking banyaknya yang gue cari informasinya, juga dari para youtuber lain yang terima kasih sudah banyak membantu ya. Gue nggak bisa sebutin di sini karena ya maaf, gue udah lupa siapa saja yang gue udah sebut. Yuk kita simak apa yang jadi bahasan kita saat ini. Jadi kita lihat lagi ya kejadian pada saat take off. Pukul 18.12 take off. 18.24 terdengar bunyi keras. 18.25 kapten request minta turun ke ketinggian 22.000 yang semula ketinggiannya 24.000, dan ia request balik ke Haneda. Kalau dinalar nih ya perhitungannya, harusnya ini membutuhkan waktu setidaknya 12 menit. Ya taruhlah dengan arah putaran yang bentuknya segitiga, karena dia terbang ke sini, terus dia mau putar balik ke arah Haneda lagi, jadi dia bentuk segitiga, entah segitiganya ke sini atau ke sini. Dimana dari report ini diketahui kalau pesawat ini belok 90 derajat ke kanan melalui radar vektor ke Oshima. Jadi pada saat waktu dia melakukan perputaran ini, setidaknya dia kembali ke Haneda ya taruhlah hanya butuh waktu 12 menit. Dan untuk membentuk segitiga itu ya tambahan waktu 5-7 menit. Jadi setidaknya dia akan sampai ke Haneda dalam waktu 20 menit. Tetapi ternyata waktu yang dibutuhkan lebih dari itu. 32 menit terombang-ambing di udara dengan alasan hidroliknya bermasalah. Oke lah, pesawat tidak dapat melakukan manuver dengan sempurna karena pesawat gagal respon hidroliknya ya. Kita anggap saja seperti itu skenarionya. Karena ada banyak sumber juga yang mengatakan ya, sumber lainnya di mana data yang di wiki tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Orang bisa menyunting data yang ada di situ. Jadi anggap saja data yang tertulis di wiki itu sebagai acuan nomor 2. Walau gue di sini akan mencoba mencari kesesuaian data dari sumber yang lain. Salah satunya adalah report resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Investigasi Kecelakaan Pesawat oleh Kementerian Transportasi yang di Jepang tentunya. Report ini dikeluarkan 19 Juni 1987. Aslinya ditulis dalam bahasa Jepang yang kemudian ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Ada banyak juga hal-hal yang di report ini yang tidak gue dapati di berita-berita ataupun para YouTuber lainnya yang memberitakan hal ini. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Ministry of Transport ini, atmosfer di lokasi kecelakaan itu tidak stabil. Jadi ya gue baca sih kok kayaknya di berita-berita itu tidak ada yang menceritakan tentang cuaca keadaan setempat ya. Mungkin ya kalau di berita di Jepang yang pada saat kejadian diceritakan secara detail ya, karena ini kan kejadiannya sudah lama, jadi ya gue kesulitan juga untuk mencari yang berita-berita lama secara online. Nah, di report ini dijelaskan ada awan petir juga hujan deras setidaknya dari pukul 17.00 sampai 18.00. Namun awan petir sebentar saja. Hujan badai selesai setidaknya pukul 22.00. Hal yang menjawab apa yang di benak gue, kok kayaknya kejadian itu dilihat oleh beberapa saksi tetapi mereka tidak segera ke lokasi. Ternyata pada saat kejadian itu sedang hujan, jadi orang tidak ada yang berani keluar, apalagi itu areanya ternyata jaraknya 26 km dari desa Ueno di prefektur Gunma. Yang kalau mau ke situ setidaknya menuju ke Sungai Kana dulu, kemudian naik 4 km. Jadi di situ ada juga transportasi ya, jalan untuk truk yang mau mengangkut kayu. Tetapi katanya tetap aja biarpun ada jalan itu, untuk menuju ke lokasi, ke tempat kejadian ini sulit. Walaupun di Wikipedia ada survivor yang cerita kalau pada saat dia setelah kejadian ini ya, kecelakaan ini, dia itu kayak mendengar suara helikopter dan ada senter yang nyenter gitu. Setelah itu mereka pingsan ya, 4 wanita yang selamat ini. Dan begitu juga dengan beberapa penduduk cerita kalau mereka mendengar ada bunyi suara helikopter, tetapi bantuan datang pada keesokan harinya, pada pagi harinya ini. Kayaknya di sini jadi agak kurang jelas ya, mendengar bunyi helikopter
di antara bunyi hujan. Oke lah, ya mungkin ya bisa juga salah dengar atau ya entahlah. Saat gue mendapati kisah ini, dimana waktu itu gue nonton percakapan antara ATC dengan pilot dan co-pilotnya. Kok kayaknya mereka tuh berbicara dengan tenang dan tidak ada kepanikan. Gue salut dengan ini. Gue nggak akan masukin rekaman percakapan mereka di sini karena nanti video gue bisa kepanjangan. Nanti kalian bisa klik di bawah di deskripsi, ada nanti gue tulis, atau kalian bisa juga cari di YouTuber lainnya yang versinya lebih komplit rekaman pembicaraannya ini ya daripada gue. Di Wikipedia dibilang kalau pilot dan co-pilot sepertinya mengalami hipoksia, dan flight engineer itu terdengar mengingatkan pilot dan co-pilot supaya memakai masker oksigen. Tetapi pilot dan co-pilot cuma menjawab yes. Karena ya kayaknya dari percakapan itu ditanya apa, jawabnya apa ya, kayak nggak nyambung. Dan beberapa kali ATC tanya tidak dijawab oleh pilot dan co-pilot ini. Cuma tanpa adanya alat penunjang serta pengetahuan psikologi dalam hal ini, rasanya nggak fair ya kalau gue menarik kesimpulan sendiri. Jadi gue ngelihat ya di report ini disebutkan kalau fundamental frekuensi suara dari chord suara juga dapat dibedakan. Perbedaan oktav wanita dan oktav pria. Pria 150 Hz, sedangkan wanita 240 Hz. Yang terdengar di kuping gue itu kayak percakapannya yang normal gitulah dalam bahasa Jepang ya. Meski begitu, setidaknya tercatat ada 67 kasus di mana terdengar seperti stres komunikasinya yang terbagi menjadi 6 segmen di penerbangan saat itu. Segmen yang pertama terdengar suara stresnya itu pada saat departure, lalu sebelum situasi abnormal, setelah situasi abnormal, 15 menit setelah situasi abnormal, waktu ketinggian turun menjadi 22.000, 25 menit setelah situasi abnormal, waktu ketinggian turun menjadi 9.000, dan sebelum kecelakaan. Di mana ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ATC kepada pilot dan co-pilot, hingga akhirnya ATC memperbolehkan mereka untuk berbicara dalam bahasa Jepang. Karena biasanya mereka memakai bahasa Inggris, tapi ya supaya mereka lebih aware dan ngerti arah pembicaranya kemana, ya bicara aja dalam bahasa Jepang. Dan di sini ya gue ngedengar, ya mungkin karena percakapan dalam bahasa Jepang itu terdengar kayak intonasinya lebih tenang, lebih tegas. Jadi gue ngedengarnya ini percakapan kayak percakapan normal. Jadi di report ini disebutkan ya, dimana hipoksia adalah kurangnya asupan oksigen di dalam otak sehingga membuat kemampuan intelijensianya tidak perform. Meskipun begitu, setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda, tergantung dengan ketinggian dan durasi paparan. Jadi ya seperti itu ya analisa tentang suara percakapan mereka itu. Dan kita lanjut ke foto yang berikut ini. Ini foto yang katanya difoto waktu pesawat itu berada di atas Okutama. Ekornya nggak kelihatan ya di sini ya. Yang sayangnya tidak disebutkan siapa yang mengambil foto ini. Saat pertama kali terlintas di pikiran gue, ini kebetulan atau apa ya? Karena sepertinya ini diambil bukan dengan memakai kamera amatir. Terlebih pada saat itu, waktu tahun 1985, tidak banyak orang yang punya kamera SLR. Setidaknya dalam mengambil foto ini harus memakai tele. Tetapi kemudian di report ini dijelasin sih, kalau foto ini dijernihkan dengan teknologi penjernih gambar dari Tokai. Entah keskip dari gue, tapi gue tidak menemukan siapa yang mengambil foto ini. Cuma foto ini disertakan sih di reportnya itu. Next, mengenai maintenance. Yang kalau di wiki itu dibilang, gagalnya struktur penerbangan karena maintenance yang gak wajar. Ini awalnya gue kira, kok kayaknya asal comot pasang sana sini ya, kayak sistem itu kayak yang ada siap pada saat dulu banget. Yang sekarang sih sudah enggak lagi ya, lebih sudah waspada, sudah ada lebih memperhatikan tentang standar keselamatan setidaknya ya. Jadi apalagi di sini yang harus diperhatikan, ini adalah pesawat baru. Jadi pesawat ini setidaknya masih dalam masa-masa garansi dari Boeing gitu ya. Ini kita lihat lagi ya. Jadi ini pesawat 747 147 SR. SR di sini maksudnya short range untuk penerbangan jarak pendek. Bagaimana sebenarnya pesawat Boeing SR ini di-maintain? Yang ternyata maintenance-nya caranya tidak begitu jauh dari yang tipe LR, long range. Dimana setidaknya para teknisi itu harus mengacu pada buku pegangan yang dikeluarkan oleh Boeing.
Dan tahun 1983, Boeing itu mengeluarkan SID. Berdasarkan SID inilah JAL melakukan maintenance. Jadi nggak sembarangan maintenance-nya. Setiap akan terbang, setidaknya menghabiskan waktu 50 menit. Dilakukan oleh 3 orang. Yang dilakukan di maintenance ini adalah kayak inspeksi bahan bakar, lubrikasi oil, tekanan ban, flight squawk. Lalu setiap 250 jam terbang, waktunya ini menghabiskan setidaknya 7 jam dan dilakukan oleh 12 orang. Fuselage, sayap, kokpit, kabin, dan sebagainya. Setiap 3.000 jam dilakukan selama 7-12 hari oleh 60-90 orang, atau lebih banyak lagi ya. Lalu maintenance ini dilakukan pada 3 atau 4 tahun. Yang maintenance-nya yang dilakukan ini maintenance lebih detail lagi, termasuk recoating. Dimana setelah kejadian 2 Juni 1978 itu, kejadian ekor pesawat itu rusak pada saat landing, yang pada 7-14 Juni 1978 pesawat itu diperbaiki. Karena pada waktu rusaknya itu kejadian ada di Osaka, parts dikirim dari Boeing AOG, tim perbaikan yang didatangkan dari Boeing ke Tokyo International Airport Haneda. Intinya yang sudah rusak itu sudah diperbaiki dan lolos inspeksi 12 Juli 1978. Maintenance komplitnya yang gue sebut tadi setiap 3-4 tahun itu dilakukan di tahun 1984. Pesawat masih baru, apakah Boeing seceroboh ini di dalam masa garansi? Namun di wiki dibilang improper maintenance, padahal maintenance-nya sendiri dilakukan oleh tim Boeing. Di pukul 18.24 terdengar suara ledakan yang terekam di CVR. Yang awalnya gue sempat pikir ya, betapa kedapnya suara yang ada di kokpit sehingga tidak terdengar suara jeritan 500 orang yang ada di belakang, yang ada di kabin pesawat. Namun ternyata suara ledakan yang berasal dari luar pesawat bisa terekam di CVR. Terutama kalau menurut Wikipedia, ini dibilang kalau pesawatnya itu tidak dapat dikendalikan akibat dekompresi. Namun, gue mendapati foto ini. Ini adalah foto yang diambil penumpang pesawat, ya, yang kemudian yang ambil foto ini meninggal. Tidak ada satupun bagasi yang terbuka dan pramugari berdiri. Jika pesawat mengalami dekompresi, pastilah pramugari, ngapain kamu diri situ, sana duduk, pasang seat belt, dan bagasi-bagasi itu akan terbuka. Dan dari semua artikel yang gue baca, di semuanya itu menyatakan kalau penumpang-penumpang seakan sudah tahu ajal mereka sudah dekat. Jadi mereka mulai menulis surat untuk keluarganya, orang-orang yang dikasihinya. Menulis surat pakai kertas, pulpen, padahal pesawat dekompresi. Aku harap kamu suka dengan videoku ini. Mohon maaf jika aku ada kesalahan kata atau yang tidak berkenan padamu. Kalau kamu memang tidak berkenan dengan kata-kataku, kamu bisa komen di bawah buat aku tahu tentang apa yang ada di pikiranmu. Atau kamu punya teori lain atau analisa lain seputar kejadian ini, kamu bisa komen juga di bawah buat aku tahu ya, buat aku tahu. Terima kasih sudah menonton videoku ini. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe.